Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib di hari Selasa malam Rabu 16 dari April 2024 bertepatan dengan hari ke-8 atau malam ke-8 dari bulan Syawal. Alhamdulillah, hari ini hari terakhir bagi yang berpuasa sita Syawal yang terus menerus. Maka pada kesempatan petang ini kita masuk kepada kajian Fakultas Ilmil Aqidah wa Tauhid dalam pembahasan Kitab Tauhid dari kitab Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Faqala al-muallif rahimahullah, ma jaa'a fi riya, apa-apa yang berhubungan dengan ar-riya. Dan di sini pembahasan ar-riya jelas sekali pembahasan tauhidnya, bahwa ibadah itu hanya diberikan kepada Allah saja. Kitab Haqqin Nasid ya Muhammad fil Ghurfah. Maka di dalam pembahasan bab ini poin pendalilannya adalah ar-riya, yang mana definisi ar-riya adalah ibadah lillah fil asl, namun terpalingkan untuk tujuan duniawi, terutama dilihat manusia. Maka bisa jadi seseorang melaksanakan riya itu tori'an, dalam keadaan mendadak, yang mana dia keluar dari rumahnya untuk Allah, ibadah salat berjamaah yang wajib untuk Allah. Kemudian di saat di jalan dia bertemu dengan iparnya, bertemu dengan mertuanya, maka di sini ada tambahan riya. Maka dia salat di sebelah mertua, di sebelah ipar, ada sesuatu tambahan. Maka tambahan ini yang menyebabkan sedikit terpaling, inilah riya. Dan ini jelas bisa mengurangi dari amalan yang ikhlas tadi untuk Allah. Dan di sana ada amalan riya yang memang kholis riya, tidak ada keikhlasan untuk Allah sama sekali, seperti amalan al-munafikun di Madinah, di mana disebutkan di Al-Quran ri'a an-nas, yang mana mereka itu melaksanakan salat dalam keadaan kusala. Ri'a an-nas, riya, tujuannya untuk dilihat oleh kaum muslimin, untuk dilihat oleh Nabi, bahwa aku ini beribadah melaksanakan sholat jamaah bersama kalian di masjid. Maka tujuannya melaksanakan sholat ri'a an-nas, bukan dari hati kecilnya, karena mereka kufur kepada Allah. Lalu untuk apa mereka melaksanakan yang demikian? Tujuannya untuk mendapatkan poin dari kaum muslimin. Dan begitu pun dalam keadaan sedekah. Seperti Allah sebutkan di Al-Quran dalam keadaan sedekah pula, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal ada kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Dan dinafikan oleh Allah, wala yu'minu billah wal yaumil akhir.
Maka dikatakan oleh Allah, mereka sama sekali tidak mempunyai keimanan kepada Allah dan hari akhir. Siapa mereka? Orang-orang yang munafikun. Disebutkan ria'an nas dan kemudian dinafikan iman. Maka inilah dari ria yang memang sama sekali tidak mendapatkan pahala. Adapun orang-orang yang beriman, maka niat asalnya tujuannya untuk Allah, seperti dia bangun salat malam, kemudian di saat mertuanya ikut bangun juga, maka diindahkan bacaannya dan dipanjangkan dari salatnya. Maka di sini contoh dari ria yang membuat amalan ikhlas menjadi rusak. Namun dia seorang muslim dan mukmin, maka mendapatkan pahala. Namun pahalanya rusak. Maka ini definisi dari ria dan pembagiannya. Adapun orang-orang munafikun, maka mereka ria'an nas, memang tujuannya untuk dilihat, sehingga sedekah mereka tidak diterima dan salat-salat mereka berjamaah tidak diterima. Karena memang tujuannya salat berjamaah yang wajib ini untuk menyelamatkan leher-leher mereka dari pedang kaum muslimin. Kemudian beristidlal penulis dengan surat Al-Kahf. Wa qaulullahi ta'ala, "Qul innama ana basyarum mislukum." Maka katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku basyarun mislukum, seperti kalian manusia yang lain. Namun bedanya yuha ilayya, kecuali bedanya aku diberikan wahyu. Kemudian disebutkan innama ilahukum ilahu wahidun, maka sungguhnya Rob kalian itu Rob yang satu. Tidak ada Rob yang banyak seperti peribadatan orang-orang musyrik di zaman itu. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza lasyai'un ujab. Di saat berdakwah Nabi kepada mereka, qul la ilaha illallah tuflihu, sebutlah hanya Allah, He is the one and only, kalian akan selamat. Maka mereka menjawab dengan ucapan yang Allah abadikan di dalam surat Shad, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza lasyai'un ujab. Maka wahai Muhammad, kamu mengajak kami menyembah Allah yang esa, Allah yang satu, itu adalah perkara yang aneh, menunjukkan bagaimana kehidupan mereka dalam kesyirikan. Bahwa menyembah kepada Allah yang satu mereka menganggap aneh. Seperti kita melaksanakan peribadatan yang terus-menerus tauhid dan melihat peribadatan orang-orang musyrik, peribadatan yang aneh. Menyembah Allah, kemudian menyembah patung, Lat, Uzza, Manah dan Hubal. Ataupun seperti orang-orang musyrikun fi zamanina al-an, orang-orang Hindu yang menyembah dewa-dewa khayalan, dewa-dewa yang dibuat oleh sastrawan di kitab Mahabharata misalnya, seperti dewa Shiva, dewa Wisnu, dewa Brahma, dewa Bayu, dewa Indra, dan seterusnya dari dewa-dewa, dan mereka meyakininya ada. Maka di sini kita mengatakan aneh atas peribadatan mereka, seperti dulu mereka sebelum diutus Nabi dalam keadaan melaksanakan peribadatan Allah yang banyak, al-alihah yang banyak. Di saat Nabi mengajak tauhid, peribadatan hanya kepada Allah, mereka pun mengatakan aneh. Aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza lasyai'un ujab. This unbelievable, tidak masuk akal wahai Muhammad. Kita menyembah kepada Allah yang satu, bagaimana Allah mendengar dari jutaan kaum muslimin miliaran? Maka di sini poin pendalilannya adalah bahwa Rob kalian Rob yang satu. Lalu
Kalau begitu apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Maka barang siapa yang mengharap untuk bertemu dengan Allah, kalimat liqa'a rabbih, bertemu dengan Allah, di sini menjadi pendalilan bahwa kaum muslimin akan melihat Allah di hari akhirat. Maka lafaz liqa Allah, liqa rabbih, bertemu dengan Allah, disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim ijma' ahli lughah, sepakat ahli lughah bahwa kalimat bertemu dengan Allah maknanya akan melihat Allah. Maka oleh sebab itu kalimat liqa Allah kama fi hadhil ayah dalil fi itsbat ru'yatillah fil akhirah. Maka ini dari pendalilan kaum muslimin akan melihat Allah baik di surga ataupun di arasatil qiyamah. Dan ini sesuai dengan ayat-ayat yang lain seperti wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhiratun. Wajah-wajah mereka sumringah berbahagia ila rabbiha nadhirah. Makna nadhirah nadhara, melihat. Karena disambung dengan ila, nadhara ila bermakna melihat dengan kedua mata. Nadhara ila. Maka ayat ini menjadi pendalilan kaum muslimin akan melihat Allah di hari akhirat, di kiamat, dan juga di arasatil qiyamah, dan juga di surga. Falyamal amalan sholihan. Maka man di sini man syartiyah. Dan setiap datang fi'lu syart, faman kana, barang siapa yang mengharap bertemu dengan Allah, wajib huna madza wujud jawabus syart. Maka mana jawabus syart? Falyamal. Maka ya'mal di sini majzum fi'lun mudhari karena dia jawabus syart. Falyamal, dan masuk kepadanya lam amr.